Tentunya Pak Anies dan saya sedikit berbeda. Saya SMA plus S1, Pak Anies S2 dan S3. Tapi kira-kira masa yang kita habisi di Amerika mirip-mirip. Saya 8,5 tahun, beliau 9 tahun. Ya, dan mungkin ya kenapa Pak Anies begitu canggih, begitu dahsyat dalam berdebat? Ya karena kita menyerap budaya dari Amerika. Ya, debat, adu gagasan, adu ide, ya tidak ada yang salah. Ya, pokoknya ini dalam semangat mencari solusi, mencari inovasi, mencari sesuatu yang baru. Ya, jadi itu mungkin yang punya pengaruh besar ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah mantan Menteri Perdagangan dan pernah menjabat sebagai Kepala BKPM. Beliau menamatkan SMA hingga kuliah di Amerika Serikat dan merupakan ekonom senior di Indonesia yang menyelesaikan pendidikan sarjana di Harvard University. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Beberapa tahun terakhir beliau ikut terjun ke politik dan menjadi salah satu co-kapten Timnas Amin. Saya lihat nih antusias banget nih ya teman-teman untuk locker room Timnas pada malam hari ini. Nggak usah lama-lama, mari kita sambut Bapak Thomas Lembong. Pak Tom, apa kabar Pak Tom? Boleh disapa dulu teman-teman dari Surabaya Pak Tom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget teman-teman semuanya berkenan nongkrong bareng saya dan teman-teman dari Ubah Bareng. Ya, saya excited banget. Udah lama nggak ke Surabaya, jadi udah kangen. Baru tadi habis beli oleh-oleh. Jadi sambal Ibu Rudi. Betul. Sama Support UMKM ya Pak ya? almond crispy. Betul. Oke. Oke, Pak Tom, Kasih tahu kita tips-tips persilakan untuk oleh-oleh. duduk dulu Pak Siap. Tom. Oke, gimana kabarnya Pak Tom malam hari ini? Mantap. Is this your first time in Surabaya Pak? No, kayaknya udah ke-4 atau ke-5 atau ke-6. Tapi udah lama banget. Udah lama sekali nggak ke Surabaya. Jadi makasih banget undangannya Ubah Bareng. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Dan mohon berkenan teman-teman, ibu bapak semuanya. Ini sekaligus juga salam hangat dari Pak Anies, dari Pak Muhaimin. Mohon berkenan, mohon maaf belum sempat ngadain acara Desak Anies. Belum sempat ngadain Slepet Imin di Surabaya, tapi anggap aja ini DP ya. Tim locker room Timnas dulu, DP ya, nanti akan kita cicil dengan Slepet Imin dan Desak Anies. Siap. Alhamdulillah, saya juga berharap Pak Tom enjoy Surabaya sebagai kota saya. Pak. Pertama, komentar saya mengenai debat kemarin malam cuma satu kata, pedas. Sorry, mungkin dua kata, pedas banget. Saya lagi merenungkan Mbak Ais, mana yang lebih pedas ya? Debat kemarin malam atau sambal Ibu Rudi? Tapi ya izinkan saya meluruskan satu hal. Ya kan tiba-tiba dihantam tuh kita bahwa Pak Anies bilang anggaran Kementerian Pertahanan 700 triliun. Ya tentunya pertama itu angka kumulatif, ya 5 tahun, kan 140 triliun per tahun, dikali 5 ya 700. Ya kan. Kedua, ya karena waktunya sangat mepet,
Kan beliau bilang ya 700 triliun untuk beli alutsista bekas ya. Harusnya kan termasuk untuk beli alutsista bekas gitu kan. Tapi untung malah beliau nggak dikasih waktu untuk mengelaborasi karena kalau ditambah itu lagi itu bisa 1.000 triliun lebih. Ya kan karena pengadaan alutsista pakai utang luar negeri tambah 400 lagi. Ya kan jadi 700 triliun tambah 400 kan udah 1.100. Ya kan jadi malah kalau dikasih waktu untuk elaborasi bakal lebih parah lagi. Jadi terima kasih kesempatannya untuk meluruskan itu. Dan buat kalian yang merasa nih performa Pak Anies tadi malam luar biasa hebat, boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Dan juga teman-teman kita itu harus bangga sebagai pemuda Surabaya karena ini pertama kalinya locker room Timnas dihadiri oleh Pak Tom itu di kota Surabaya. Tepuk tangan lagi teman-teman. Sebelum kita mulai nih Pak Tom, izinkan saya bercerita sedikit. Surabaya ini kan dikenal sebagai kota pahlawan Pak, di mana area-area Surabaya itu berjuang mempertahankan kota Surabaya di tengah gempuran sekutu pada tahun 1945. Sebegitu dahsyatnya pertempuran tersebut hingga kemudian tanggal 10 November dinobatkan sebagai Hari Pahlawan. Oleh karena itu pas banget nih, topik kita pada malam hari ini, locker room Timnas itu adalah fenomena sandwich generation. Sebagai pemanasan, kita juga mau dong Pak membahas masa-masa muda Pak Tom Lembong. Agak malu ya Pak. Oke, siap dikupas, siap didesak, siap dislepet. Desak Tom Lembong ya kali ini, malam ini. Di sesi kick off kau kapten ini kita bakal ulik-ulik kehidupan muda Thomas Lembong. Nggak pakai lama langsung aja kita mulai. Sesi pertama yaitu kick off kau kapten. Kita pengen tahu Pak, semasa SMA dan kuliah kan Bapak itu berkuliah di Amerika Serikat. Hal apa Pak yang tidak bisa dilupakan semasa berkuliah di sana dan graduated in one of the most prestigious university? Itu gimana Pak? Apa ada yang membedakan sistem pendidikan di Indonesia dan juga di Amerika? Silakan Pak. Mungkin ini ya Mbak Ais. Jadi saya pernah punya satu bos di Amerika. Ya dia bilang kelebihan masyarakat Amerika itu satu. Mereka itu brengsek. Nggak ada sopan santunnya. Nah kenapa itu kelebihan? Karena bebas berekspresi. Bebas menantang. Bebas mengancam status quo. Bebas mewacanakan perubahan. Ya kan, bebas mengkritik pemerintah. Bebas mengkritik bos. Ya kan? Nah itu beda banget ya dengan seringkali budaya di kita. Dan kita sungkan, ya kan harus sopan, hati-hati, apalagi sekarang, ya kan. Undang-undang ITE dan lain-lain. Ya jadi kalau saya ingat ya waktu saya lulus SMP di Regional Pacis namanya di Palmerah di Jakarta, terus masih kurus-kurus, ceking, tegang, takut. Ya kan pertama kali meninggalkan orang tua sendirian, sekolah asrama di Amerika. Tapi tambah geger lagi karena di sana kodok-kodokan. Benar-benar kalau debat dalam kelas atau diuji sama guru ya benar-benar keras. Ya. Tentunya Pak Anies dan saya sedikit berbeda. Saya SMA plus S1, Pak Anies S2 dan S3. Tapi kira-kira masa yang kita habisi di Amerika mirip-mirip. Saya 8,5 tahun, beliau 9 tahun. Ya, dan mungkin ya kenapa Pak Anies begitu canggih, begitu dahsyat dalam berdebat. Ya karena kita menyerap budaya dari Amerika. Ya, debat, adu gagasan, adu ide. Ya, tidak ada yang salah. Ya, pokoknya ini dalam semangat mencari solusi, mencari inovasi, mencari sesuatu yang baru. Ya, jadi itu mungkin yang punya pengaruh besar ya pada mental saya seumur hidup. Ya, selalu menantang, tidak pernah hanya menerima apa yang disodorkan ya, atau yang menjadi konsensus. Jadi mungkin teman-teman ada beberapa saja yang lihat Instagram saya, ya kan?
Saya kan pernah bilang di podcast, ya kalau mau sesuatu yang istimewa, kita harus berani melawan konsensus. Ya itu mungkin dari masa saya kuliah di Amerika ya. Bapak itu kan kalau di Instagram, di media sosial terlihatnya hidupnya mulus banget Pak. Apakah Pak Tom Lembong itu pernah mengalami kegagalan during your career ya Pak? Jadi menteri, pengusaha dan juga banker. And how do you overcome it? Jadi itulah masalah dengan media sosial ya Mbak. Kita hanya posting yang asik-asik. Kita hanya posting yang flexing-flexing, ya kan? Tapi kita tidak pernah posting yang nangis-nangis. Kita tidak pernah posting yang muka merah, ya. Padahal di samping harus berani untuk menantang, berani untuk melawan konsensus, berani lawan arus. Yang juga penting banget itu harus berani gagal. Ya, semakin banyak gagal semakin baik. Ya, karena dari kegagalan itu pelajaran. Dari kegagalan itu bagian dari eksperimentasi. Ya, kita bereksperimentasi, kita coba yang baru, coba yang belum pernah dicoba. Katakan sesuatu yang belum pernah dikatakan, ya kan? Dan yang namanya manusia udah pasti lebih dari separuh eksperimen itu gagal. Tapi kalau nggak ada eksperimen, nggak akan ada inovasi. Ya, jadi kegagalan di hidup saya tuh banyak banget. Ya, cuman yang kita lihat, yang kita expose ke publik kan hanya yang sukses. Ya, contoh ya, nggak tahu mungkin rata-rata usia teman-teman di sini, nggak tahu siapa yang masih ingat krisis moneter ASEAN, Asia di tahun 97-98. Ya, saya waktu itu baru lulus dari Harvard, ya kan, tahun 3 tahun, 94. Kerja di sebuah investment bank, ya di bank yang sangat bergengsi, dengan penghasilan yang tinggi, hidup foya-foya, tiba-tiba krisis, di PHK. Ya kan, saya jobless, 6 bulan, 7 bulan, untuk ngirit tabungan, ya karena waktu itu saya juga lagi berantem sama orang tua. Jadi tiba-tiba kartu kreditnya nggak jalan. Jadi mulai ketakutan, ngirit, ya kan, supaya ngirit, saya numpang tidur di sofa teman saya, ya kan. Itu hari-hari masa-masa yang cukup gelap, ya. Jadi tapi dari situ kita justru belajar, ya kita dari situ membangun kekuatan karakter, ya kan. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar analoginya Pak Anies, ya. Sebuah butir batu bara dengan sebuah berlian itu komposisi kimianya sama, dua-duanya karbon. Bedanya apa? Sebuah batu bara dan berlian itu melewati tekanan yang luar biasa, melewati suhu tinggi yang luar biasa sehingga karbon dari batu bara menjadi berlian, ya kan? Jadi kegagalan, kesulitan itu justru yang membentuk karakter. Ya di masa-masa sulit itu saya baru mulai belajar untuk rendah hati, ya. Terus terang waktu saya baru keluar dari Harvard, terus langsung kerja, dapat gaji tinggi segala macam, hidup foya-foya, saya sombongnya luar biasa, arogan, ya. Dan baru PHK, jobless baru mulai belajar untuk mulai rendah hati. Dan itu perjalanan yang tidak pernah akan berakhir. Ya, seumur hidup kita akan harus terus belajar gimana caranya untuk rendah hati. Ya, karena sukses itu paling bahaya. Ya, ada pepatah bagus, kegagalan yang bikin kita rendah hati lebih baik daripada kesuksesan yang bikin kita arogan. Ya, tolong diingat selalu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tolong diingat selalu. Ya, jadi hati-hati dengan yang namanya sukses. Sangat-sangat bahaya. Itu bikin kita kepala besar, itu bikin kita merasa sok tahu, bikin kita merasa pokoknya ya udah tau lah, ngerti ya teman-teman. Dan jangan malu, jangan merasa ciut hati kalau melewati atau mengalami sebuah kegagalan. Itu justru di situ kita menjadi berlian. Di situ kita baru membentuk karakter dan
mendapat ide-ide yang paling cemerlang. Terima kasih banyak Pak Tom. Itu terima kasih. Yang muda-muda tolong di take notes ya. Mungkin yang masih ragu untuk memulai bisnis atau baru saja mengalami kegagalan, jangan khawatir, kegagalan itu hal yang biasa ya Pak ya. Harus ada sebelum sukses. Pak Tom sendiri itu kan seorang profesional. Dulu pernah lama berkecimpung di dunia investasi dan juga perbankan. Lalu apa sih Pak yang menjadi titik akhirnya krusial, akhirnya mau memutuskan untuk bisa ke dunia politik? Bisa diceritakan Pak Tom Lembong? Mungkin satu lagi ya yang penting diingat ya. Itu peran dari mungkin kalau istilah kitanya hoki. Ini sangat-sangat spontan di luar rencana ya, tapi kejadian. Apakah itu hoki, apakah itu takdir? Ya kan kita nggak tahu. Tapi ya pasti tangan yang maha kuasa. Ya, karena saya dulu tidak pernah kebayang akan masuk ke politik, tapi karena ada teman yang kenalin saya kepada Gubernur DKI yang baru terpilih, namanya Gubernur Jokowi, ya kan, dan beliau lagi butuh penasihat ekonomi, ya kan, lagi butuh penulis pidato, ya kan, dan klop, ya saya mulai jadi penasehat ekonomi beliau, kemudian mulai nulis pidato dari bikin contekan untuk wawancara beliau dengan media-media internasional. Ya, karena waktu itu bahasa Inggrisnya masih belum begitu mantap, ya kan. Ya kemudian kita tahulah setelah itu 8 bulan beliau menjabat, beliau mengadakan reshuffle kabinet pertama, saya masuk sebagai Menteri Perdagangan, ya kan. Jadi itu sangat spontan dan juga nggak pernah kebayang bahwa kemudian Pak Anies akan dikeluarkan dari kabinet menjadi agen bebas yang kemudian nyagup, kemudian menjadi Gubernur DKI dan sekarang nyapres. Bahkan istri saya suka guyon, kayaknya kita kena kutukan deh, ya kan? Dulu jadi penasehat ekonomi Gubernur DKI yang nyapres dan jadi kok kayaknya 10 tahun kemudian terulang lagi penasihat ekonomi seorang Gubernur DKI yang nyapres dan jadi lagi. Yakin jadi lagi. Nah kalau ini terulang lagi 10 tahun dari sekarang, kita tahu ini kutukan. Kemudian, sejarah yang berulang. Kemudian, kenapa masuk ke barisan timnas, Pak? Karena kita tahu it is not an easy job ya Pak ya. Dan apakah sebelumnya udah ada tawaran dari tetangga Pak? Mbak Ais. Wah itu nggak sengaja loh, itu benar-benar nggak sengaja. Ampun. Mbak Ais. Sorry ya. Ada sesama co-captainku yang saya banggakan, Mbak Ninik Wafiroh. Tepuk tangan dulu semuanya. Anggota Dewan dari Banyuwangi, ya, putra daerah, putri, sorry, masih belepotan, terlalu banyak di luar. Jadi gini, kata ya Mbak Ninik, menurut saya, tugas kami nggak ada apa-apanya dibandingkan puluhan ribu relawan yang sudah jalan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sebelum Pak Anies nyapres, ya, kita nih cuma masuk di ujung. Ya, kita hanya menjadi simbol, ya kan, koordinator, moga-moga support system, ya, narasumber dan sumber daya, koordinator, tapi ya kita kan timnas nih udah berkembang menjadi lebih dari 1.000 orang ya, yang formal terdaftar di KPU, tapi kan itu dibandingkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu relawan-relawan seperti Ubah Bareng, yang nggak ada apa-apanya lah kami. Ya, serius. Jadi dari awal ya Pak Anies, Pak Muhaimin mengingatkan, kalian ini memenuhi syarat KPU, ya kan, kalian ini memenuhi syarat administratif,
ya kan? Tapi jangan lupa yang kerja itu puluhan ribu, ratusan ribu orang di bawah dengan semangat, passion, dedikasi, idealisme. Ya jadi kami hanya simbol lah. Ya tentunya kita bekerja keras, kita coba yang terbaik untuk membantu dan membackup, mensupport teman-teman di lapangan. Tapi ya begitulah. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah sekarang kita mau geser sedikit ke tema besar kita Pak Tom. Sandwich Generation bisa makmur, saatnya tulang punggung keluarga naik kelas. Jadi teman-teman semua, kan udah marak nih fenomena Sandwich Generation. Saat ini adalah mereka yang terhimpit beban tanggungan generasi sebelumnya dan generasi setelahnya. Siapa nih yang merasa Sandwich Generation ngacung? Oh dikit ya ternyata ya. Masih dikit ternyata. Hal ini terjadi karena apa? Karena kelas menengah di Indonesia itu semakin membesar, demografi penduduk semakin besar juga, tetapi kesempatan kerja dan usaha yang layak itu masih minim. Dan juga disertai dengan sistem perlindungan sosial yang masih belum optimal. Mumpung kita kedatangan ahlinya nih teman-teman, ahli ekonomi, core of the core, mending langsung aja kita kupas tuntas Sandwich Generation. Nggak pakai lama Pak, kita langsung masuk ke sesi kedua yaitu tendangan bebas. Di tendangan bebas kali ini kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Pak Tom. Bagaimana sih Pak cara Amin untuk membuat masyarakat memiliki pekerjaan yang layak dan kebijakan apa sih yang perlu dibuat agar generasi muda itu nggak menjadi Sandwich Generation? Dan juga menurut Pak Tom sendiri, apa sih Pak sistem jaminan kesehatan nasional dan apa yang bisa dilakukan untuk terus menyempurnakan JKN Pak? Siap. Jadi pertama isu ini benar-benar masuk di hati. Ya, yang namanya generasi sandwich. Dan di samping generasi sandwich dari segi kejepit antara generasi sebelum dan generasi berikut ya. Ini mungkin saya tambah satu definisi yang tadi Mbak Ais juga singgung yaitu kelas menengah. Ya, kelas menengah. Nah, begini. Semua negara yang ekonominya berhasil, sukses ya secara berkelanjutan, itu tulang punggung ekonominya adalah kelas menengah. Ya, semua negara yang makmur secara berkelanjutan, terus-terusan, itu kelas menengahnya tebal dan kuat. Ya, jadi ini mungkin akan menjadi misi saya. Ya, insya Allah Pak Anies Pak Muhaimin terpilih, saya mau menjadi pembela kelas menengah. Ya. Terutama kelas menengah-menengah dan menengah bawah. Ya, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Ya, karena kelas menengah ini yang paling minim program, paling minim intervensi pemerintah. Ya, orang kaya udah mapan. Yang berpenghasilan rendah ada berbagai macam program dari bansos, BLT, ya kan, subsidi dan sebagainya. Justru kelas menengah ini yang relatif terbengkalai. Ya, jadi saya akan uraikan beberapa program, gagasan untuk memperkuat kelas menengah. Ya, tapi begini, banyak studi termasuk dari Bank Dunia. Ya, kita sering bangga bahwa kelas menengah kita bertambah terus. Ya, banyak orang yang naik kelas, masuk ke kelas menengah. Tapi kita kemudian stop di situ. Kita nggak lanjut melihat bahwa banyak yang sudah kelas menengah, kena malapetaka, kena krisis kesehatan, kena tragedi, ya, yang kemudian memaksa pengeluaran keluarga yang besar, kemudian balik lagi ke kemiskinan. Atau balik lagi ke menengah bawah atau bahkan bawah ya. Jadi kerentanan kelas menengah ini isu yang besar banget. Ya, bukan hanya secara moral, secara emosi, jelas. Ya, tapi juga secara teknokratis, secara strategi ekonomi yang rasional. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, nggak boleh seperti ini. Nah, kenapa ini terjadi? Oh ya, sorry, begini. Sebelum saya ke program ya, kembali ke seperti Pak Muhaimin bilang, pakai hati, pakai otak. Ya, hati dulu, baru otak. Ya, begini, satu misi saya malam ini,
kalau teman-teman, ibu bapak, berhasil saya kurangi atau bahkan hilangkan rasa bersalah atau rasa malu. Ya, kalau misalnya teman-teman merasakan, aduh kenapa ya aku kesulitan, kenapa ya, kok aku susah banget ya, kenapa ya aku nggak sukses, kenapa saya stres gitu. Ya, saya mau sekuat tenaga meyakinkan teman-teman, ibu bapak, ini bukan salah Anda, ini bukan salah Anda. Ya, saya janji ini satu-satunya data yang saya bawa. Ya, ini malam ini kita mau ngobrol santai, ngobrol buka hati, saling buka hati. Tapi satu data saja, begini. Pemerintah ngakunya ekonomi bertumbuh setiap tahun. 5%, 5%, 5%. Ya. Data yang saya bawa itu adalah penjualan sepeda motor per tahun, setiap tahun, secara nasional. Ya. Kalau kita lihat angkanya, ternyata jumlah sepeda motor yang terjual di Indonesia setiap tahun itu memuncak di tahun 2014 di hampir 8 juta unit per tahun. Kemudian dari situ turun terus sampai mencapai 6 juta. Di 2016 naik lagi ke 7 juta. Di 2019, di 2020 dengan pandemi itu ambruk sampai 4,5 juta. Pasca pandemi membaik menjadi sekarang kira-kira 6 juta tapi turun lagi ke 5 juta. Artinya apa? Dalam 10 tahun terakhir, jumlah sepeda motor yang terjual di Indonesia setiap tahun turun dari 8 juta unit per tahun menjadi hanya 5 juta unit per tahun. Kenapa ini penting guys? Ya, bagi saya, tanda sebuah keluarga, sebuah rumah tangga masuk kelas menengah adalah saat mereka beli sepeda motor. Kalau udah bisa ambil kredit motor, ya, kepala rumah tangga atau baik bapak dan ibu rumah tangga punya 1-2 sepeda motor, itu tanda keluarga itu masuk kelas menengah. Ya. Nah, kontradiktif enggak teman-teman? Ekonomi katanya tumbuh terus 5%, 5%, 5%. Tapi jumlah sepeda motor yang terjual setiap tahun di Indonesia turun dari 8 juta menjadi hanya 5 juta per tahun. Artinya apa? Kelas menengah enggak bertambah. Kelas menengah enggak tidak kuat, daya beli itu nggak ada. Ya. Nah, ada pertanyaan tadi, apakah orang bergeser? Apakah orang tidak lagi pakai sepeda motor tapi beli mobil? Ya, mimpi itu. maunya begitu. Ya, tapi kalau kita lihat lagi data penjualan mobil di Indonesia memuncak di kira-kira 1,2 juta unit di 2013. Kemudian turun terus ke 1 juta unit, masih sempat naik lagi ke 1,1, sama seperti sepeda motor, ambruk di saat pandemi, kemudian membaik pasca pandemi, tapi sekarang tetap di 1 juta unit per tahun. Ya, jadi dari 10 tahun lalu, 1,2 juta unit per tahun, sekarang 1 juta unit per tahun, berarti stagnan kan? Berarti kan bagi saya keluarga yang beli mobil itu udah masuk kelas menengah atas. Ya, sama seperti begitu beli sepeda motor berarti masuk ke kelas menengah bawah atau menengah gitu ya. Jadi berarti apa? Kelas menengah atas ini nggak nambah selama 10 tahun. Ya. Jadi apa maksud saya? Saya mau mengurangi dan kalau bisa menghilangkan rasa bersalah, rasa tanggung jawab. Aduh, kenapa sih? Aku ini susah banget ya. Kenapa sih? Jualan tuh susah banget ya. Kenapa ya cari kerjaan susah? Kenapa penghasilan saya nggak naik-naik? Ya karena di dalam ekonomi itu daya belinya nggak ada. Daya belinya nggak ada. Ya, teman-teman akan bekerja sekeras apa, kuras otak seperti apa, secemerlang apa, tidak akan berguna karena daya beli dalam masyarakat itu nggak ada. Nah, kenapa itu terjadi? Kata utamanya adalah keberpihakan. Keberpihakan. Jadi kebijakan pemerintah ini, dan mohon maaf, saya juga pernah menjadi bagian dari rejim. Jadi saya tahu banget asal-usul daripada konsep ini, ya, bahwa kuncinya adalah investasi. Ya, berapa kali kita dengar itu dari pimpinan-pimpinan tertinggi negara, yang kuncinya adalah investasi, ya. Tapi kalau kita lihat, ya, ini udah menjadi obsesi pemerintah selama 10 tahun. Tapi ternyata pertumbuhan ekonomi kan kita nggak naik menjadi 7%. Lapangan kerja kan tidak membaik.
penghasilan kan tidak membaik. Ya kan, malah yang kejadian adalah apa? Harga pangan naik 20% tahun ini. 30% tahun ini. Ya kan? Biaya-biaya hidup naik semua. Ya kan? Jadi apa? Minimum nih ya guys. Apa? Strategi yang mengutamakan investasi tidak deliver. Tidak berhasil. Tidak menggenjot lapangan kerja, tidak menggenjot penghasilan, ya kan? Dan tidak bahkan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah kalau ada sesuatu yang kelihatan tidak berhasil, ya, apa kita nggak mau perubahan? Masa kita teruskan apa strategi yang tidak berhasil? Ya. Penggantinya apa? Penggantinya apa? Ya. Hemat kami, meskipun infrastruktur akan dilanjutkan, ya, kita harus geser fokus ke SDM. Ke kesehatan, pendidikan, dan kelembagaan. Ya. Dan terutama kesehatan. Kesehatan dan pendidikan. Ya, sekali lagi, cerita yang paling sering kita dengar. Itu keluarga kenapa turun lagi dari udah kelas menengah, kembali menjadi menengah bawah, atau bahkan bawah, ya karena isu kesehatan. Ya kan, tiba-tiba ada yang sakit berat, kena kanker, kena diabetes, cuci darah, ya kan, meskipun banyak sudah di cover oleh BPJS, tetap aja menjadi beban berat untuk keuangan keluarga, ya kan? Ada pepatah, seseorang yang sehat itu punya 1.000.000 mimpi. Seseorang yang sakit hanya punya 1 mimpi. Ya kan, jadi kesehatan itu yang paling utama, ya. Nah, Pak Menteri Kesehatan ya, pernah menguraikan bahwa standar yang baik itu adalah 1 dokter per 1.000 populasi. Ya, kita punya 280 juta populasi, berarti kita harusnya punya 280.000 dokter. Nah, menurut Pak Menkes, kita saat ini punya hanya 130.000 dokter. Kita kekurangan 150.000 dokter. Ya, jadi bagaimana kesehatan kita mau terjaga, bagaimana kesehatan kita mau terobati dengan baik, kalau kita kekurangan dokter hampir separuh, ya dibandingkan yang layak. Itu hanya 1. Balik lagi, pertama kita harus geser fokus dari infrastruktur terutama yang mercusuar, yang bombastis, ya kan, yang keren di gunting pita, ya kemudian dibikin video yang viral, keren, bangga, ya, kepada yang diperlukan oleh masyarakat kita sehari-hari, kesehatan, pendidikan, ya kan, kelembagaan, ya kan, kita tidak mau lagi masyarakat diperas oleh aparat. Kita tidak mau lagi orang tua kita mengalami tragedi harus mengubur anaknya karena terpapar narkoba. Ya, kita tidak mau lagi keresahan seperti ini. Ya, ini yang harus menjadi fokus. Kenapa ekonomi begitu lemah, teman-teman? Kenapa nggak ada daya beli? Ya karena semua investasi itu targetnya adalah industri berat, industri yang padat modal, industri nikel, industri otomotif, ya, industri baterai, ya, tapi tidak ditargetkan atau tidak diarahkan ke sektor yang padat karya, ya, seperti perdagangan atau pariwisata atau jasa keuangan, ya, pokoknya sektor jasa, ya. Jadi dengan mengalihkan fokus perhatian kebijakan, ya, dari investasi ke yang padat modal yang begitu dibanggakan pemerintah saat ini, smelter, industri baterai, ya, ke yang padat karya, baik itu pabrik, ya, pabrik sepatu, pabrik tekstil, maupun sektor jasa, ya, sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, itu lapangan kerja di situ, ya, itu yang padat karya, itu yang prospek untuk teman-teman semuanya mendapatkan kerjaan yang layak, itu di situ, ya, sektor jasa. Kita di kota Surabaya, ya, kota-kota besar seperti ini adalah sentra-sentra untuk jasa. Orang dari daerah datang ke Surabaya, datang ke Jakarta cari dokter, dan cari pengobatan. Orang tua kirim anak-anaknya ke Jawa, ya, cari pendidikan, ya kan? Dan itu kita sekarang kekurangan jasa kesehatan, kita juga kekurangan jasa pendidikan. Ini peluang, guys, ini peluang. Ya, tapi selama ini tidak dianggap peluang, dianggap beban, ya kan, beban anggaran, beban pemerintah,
yang harus dipikul, ini bukan beban, ini investasi. Investasi di masa depan kita, ya, kesehatan, pendidikan. Terima kasih banyak. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Kita kembali lagi Pak ke bahasan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan ini anak-anak muda soalnya pada semangat semua nih Pak. Kan Amin itu punya visi misi menciptakan 15 juta lapangan pekerjaan ya Pak. Dan insentif apa atau upaya apa yang perlu dilakukan untuk mencapai itu? Lalu kemudahan apa yang perlu diberikan kepada calon wirausahawan di Indonesia? Mengingat iklim usaha saat ini itu tidak mudah untuk pengusaha baru Pak. Silakan dijawab Pak Tom. Jadi kami yakin banget ya dengan pergeseran fokus dari yang tadi padat modal ke yang padat karya, itu lapangan kerja akan jalan. Ya. Kedua begini, kita di kota Surabaya, ya, semua ekonomi yang berhasil mencapai tingkat penghasilan yang tinggi, itu salah satu motor penggeraknya adalah namanya urbanisasi. Ya, jadi begitu penduduk pindah dari desa ke kota, otomatis penduduk akan menjadi lebih produktif. Ya, karena kota itu di mana letaknya jasa kesehatan, jasa pendidikan, hiburan dan sebagainya. Juga universitas, riset, inovasi, teknologi semuanya di perkotaan. Saat ini kira-kira 52% dari penduduk kita di perkotaan. Diperkirakan dalam 20 tahun ke depan, itu akan meningkat menjadi 75% dari warga kita. Ya, jadi isu perkotaan ini penting banget. Ya, bukan hanya kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, tapi juga yang kita istilahkan kota-kota sekunder, kota-kota tersier. Ya, jadi maka dari itu, ya, saya kira teman-teman di sini mungkin udah hafal, kita nggak terlalu semangat nih bangun IKN. Sorry ya. Kita lebih semangat membangun 14 kota besar di semenanjung Indonesia. Kita lebih semangat membangun 40 kota, ya, termasuk 14 kota primer dan 26 kota sekunder dan kota tersier. Di mana itu mencakup kira-kira 150 juta penduduk kita, ya. Daripada kita guyur ratusan triliun rupiah untuk hanya satu titik di tengah hutan di Kalimantan Timur, ya, yang seperti Pak Anies sampaikan itu kantor dan hunian untuk pejabat, bukan untuk rakyat, ya kan, itu nggak masuk akal. Gitu. Jadi kita mau menggeser secara total pola pikir, ya, strategi ekonomi dan pola perkembangan, ya kan, daripada yang sentralistis, ya, yang berpusat hanya kepada titik tertentu seperti Sulawesi Tenggara untuk smelter, non-nikel, Maluku, ya, seperti Jakarta, ya kan, kita mau menggesernya ke 14 kota besar, ke 40 kota sekunder, primer, sekunder, tersier, ya. Contoh-contoh penggerak ekonomi, guys, ya. Kita udah janjikan, istilah kami ada stadion untuk semua. Ya, semua kota besar Indonesia harus punya stadion taraf FIFA. Semua kota sekunder, kota tersier harus punya gelanggang olahraga yang asik, yang keren. Ya, istilah saya itu adalah GBK kecil atau JIS kecil. Ya, nah itu kenapa menjadi penggerak ekonomi? Ya, teman-teman udah dengar ya, konser Coldplay di Jakarta. Itu menjadi konser yang paling sukses dalam sejarah Coldplay di seluruh dunia. Ya, berapa ekonomi yang bergerak karena itu. Dan teman-teman mungkin juga pernah dengar bahwa dengan berbagai pertimbangan, Coldplay hanya mau main di Indonesia, di Jakarta 1 malam. Sementara dia main di Singapura 5 malam. Kita bisa bayangin kan, seberapa besar stimulus atau genjotan pada ekonomi di Singapura dengan 5 kali konser Coldplay setiap malam, ya kan? Nah, stadion itu kan bukan cuma olahraga, itu juga untuk konser, untuk acara kesenian dan sebagainya, ya. Jadi ini intisari daripada visi kita untuk menggeser perubahan, menggeser pola
perkembangan, ya, menjadi desentralisasi, ya, kembalikan ke daerah-daerah. Nah, begini, ini yang saya gambarkan tadi adalah mengenai pertumbuhan ekonomi, ya, bagaimana kita menguatkan ekonomi. Tapi dalam dunia usaha itu ada penghasilan, ada pengeluaran, ya. Balik lagi ke pengeluaran, ya. Tadi saya sudah singgung yang bikin resah banyak keluarga adalah biaya kesehatan, ya, pendidikan. Nah, kebetulan yang menjadi sangat penting adalah jaminan sosial. Ya, itu yang memberikan safety net. Ya, jadi bantalan sosial. Jadi kalau sebuah keluarga yang sudah berhasil naik ke kelas menengah, ya, kemudian kena peristiwa yang memukul, ya, dia ada bantalan sosialnya. Ya, dia tidak akan terjerembab kembali ke bawah. Nah, kebetulan co-captainku yang tadi saya sebut, Ibu Ninik. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Maaf, saya harus mau koreksi diri. Mbak Ninik, beliau marah kalau saya panggil Ibu Ninik. Karena mau pokoknya tetap semangat muda. Nah, Mbak Ninik ini di Komisi 9 DPR RI, guys. Ya, yang itu bidangnya adalah sosial. Jadi mungkin Mbak Ninik jauh lebih ahli daripada saya terkait jaminan sosial. Mohon berkenan mungkin bisa menguraikan. Halo, selamat malam semuanya. Saya pengen sebelum saya menyampaikan, boleh nggak tepuk tangan yang terkesima dengan kecerdasan Pak Tom, yang terkesima dengan suara Pak Tom, tepuk tangannya mana? Tapi jangan panjang-panjang, Pak Tom biasanya kalau digoda seperti itu biasanya langsung pamit gitu. Teman-teman, saya Nihayatul Wafiroh, biasa dipanggil Nini. Saat ini saya wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Mitra saya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satunya itu. Jadi termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Teman-teman, saya pengen dengar kalau Anda semua, teman-teman saya tanya, apa sih keluhannya kalau pakai BPJS Kesehatan? Antri, ribet, dilempar-lempar, dipersulit, ditaruh di akhir, disepelekan. Kayaknya banyak deh, tangan saya nggak cukup nih Pak Tom ini. Teman-teman, jadi saya ingin sedikit bercerita. Dulu orang yang berani ke rumah sakit, orang yang berani periksa kalau sedang sakit itu hanya dua tipe orang. Pertama adalah orang yang punya duit banyak, yang kedua adalah orang yang mau mati. Orang yang punya duit banyak dan orang yang mau mati karena mahalnya biaya kesehatan. Sekarang dengan adanya BPJS, ini orang sakit panu itu pun datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas. Cuman masalahnya kita adalah satu, persoalan data. BPJS Kesehatan ini punya dua hal. Yang pertama adalah BPJS yang dibiayai oleh negara, baik oleh APBN atau APBD. Yang kedua adalah mandiri. Nah, skemanya ketika membuat undang-undang ini adalah yang mandiri ini yang menopang yang dibayar oleh negara. Tapi ternyata yang dibayari oleh negara ini jauh lebih banyak daripada yang mandiri. Itu artinya masyarakat miskinnya jauh lebih banyak daripada yang sukses untuk bisa kuat membayar mandiri. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan pertama adalah soal data Pak Tom. Soal data. Data itu seperti apa? Banyak orang yang tetangganya ini seorang nenek tua, hidupnya sendirian. Ini nggak dapat BPJS yang dibayari negara. Tapi tetangga satunya sudah punya sepeda motor 3. Kalau punya sepeda motor 1 aja dari kelas bawah naik ke kelas menengah. Ini punya sepeda motor 3. Tapi dibiayai BPJS-nya oleh negara. Betul apa betul? Banyak kasus seperti ini. Persoalan data ini luar biasa. Jadi saya ini pernah suatu saat secara random
ini ngecek ke 10 orang yang mendapatkan BPJS Kesehatan. Dan ternyata 3 orang yang saya datangi itu sudah meninggal. Bayangkan negara tiap bulan harus spending money untuk membiayai orang yang sudah meninggal. Bayangkan juga ternyata yang lainnya itu keluarganya itu sudah mampu. Tapi ternyata masih dapat BPJS Kesehatan. Nah ini PR kita. Yang kedua adalah sarana fasilitas kesehatan kita. Fasilitas kesehatan kita mau atau tidak mau diakui bahwa tipe A. Oleh sebab itu di konsep visi misinya kita, visi misi Amin, bahwa kita akan membangun rumah sakit tipe A di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Di samping itu kita akan mengembalikan fungsi dari puskesmas. Selama ini fungsi puskesmas ini hanya kuratif saja. Hanya melayani kalau ada orang sakit. Padahal ada 2 lagi yang sangat penting. Yang pertama adalah preventif, yang kedua adalah promotif. Jadi harusnya orang itu tidak banyak datang ke puskesmas Pak Tom. Karena apa? Dia itu diajari bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara mencegah penyakit dan sebagainya. Tapi puskesmas sekarang itu puskesmas yang terjerat oleh rezim administrasi. Terjerat oleh rezim administrasi sehingga tidak punya kesempatan untuk turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi efeknya adalah orang yang datang ke puskesmas semakin banyak dan efeknya lagi BPJS Kesehatan itu selalu rugi. Teman-teman, selalu yang saya sampaikan adalah ada 3 hal pokok yang negara itu tidak boleh melakukan negosiasi. Yang pertama adalah keselamatan warga negara, yang kedua adalah kesehatan warga negara, dan yang ketiga adalah pendidikan warga negara. Berapapun negara membutuhkan uang dari 3 hal ini, negara harus mengeluarkan karena itu adalah pokok dasar hak dari masyarakat Indonesia dan kewajiban negara untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ini BPJS Ketenagakerjaan ini juga agak-agak bagaimana begitu Pak Tom. Karena sebenarnya uangnya cukup banyak BPJS Ketenagakerjaan ini. Uangnya cukup banyak karena itu bukan uang negara, uang yang masuk dari iuran. Nah, tapi apakah itu uang-uang tersebut juga digunakan untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat? Untuk memberikan skill yang mumpuni kepada anak-anak muda sekarang sehingga dia bisa bekerja. Nah, itu yang perlu kita koreksi. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita dan sudah menjadi visi misi Amin bagaimana kita akan memberikan pelatihan gratis untuk seluruh anak muda di Indonesia. Sehingga mereka punya skill. Nantinya walaupun menjadi sandwich generation, mereka termasuk orang yang kuat dengan income yang cukup untuk bisa membiayai di atasnya dan membiayai di bawahnya. Saya termasuk sandwich generation. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Good luck Pak Tom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Mbak Ninik. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ninik atas jawaban yang luar biasa. Bu Nini ini adalah Wakil Ketua Komisi 9 ya teman-teman. Jadi salah satu woman leader di Indonesia, salah satu inspirasi saya untuk bisa maju juga menjadi anggota legislatif. Oke Pak Tom. Promosi dikit. Oke Pak Tom. Kampanye dikit lah. Soft selling gak apa-apa ya. Oke Pak Tom, berkaitan dengan kredit nih Pak. Kenapa ya Pak sekarang tuh sulit banget anak muda untuk bisa memperoleh kredit untuk berusaha. Bahkan bagi mereka yang punya akses pemodalan formal pun juga cukup sulit Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa sih ini bisa terjadi? Dan bagaimana nanti Amin mengatasi masalah tersebut? Ya, terima kasih Mbak Ais. Karena teman-teman, saya kebetulan menghabiskan hampir seluruh karir saya sebagai bankir. Saya tahu banget masalah di sektor perbankan. Ya, ini ada sejarahnya guys. Ya, yang berawal dari krisis moneter, krisis ekonomi tahun 97-98, di mana karena perbankan kita itu
terlalu agresif dan terlalu korup, akhirnya perbankan kita bangkrut semua, ya kan? 80-90% dari bank kita semuanya ambruk. Kemudian pemerintah harus menyelamatkan perbankan, ya. Setelah itu trauma. Ya, tidak mau lagi bahwa bank-bank kita mengambil risiko. Tapi dari satu ekstrim yang sangat agresif, sangat korup, menjadi sangat stagnan, sangat stabil, ya. Tapi kemudian nggak ngapa-ngapain, ya. Itulah akar permasalahan, ya. Jadi perbankan saat ini itu memang dibidik untuk tidak ambil risiko, dibidik untuk duduk manis, jangan ngapa-ngapain, ya kan? Jadi mohon maaf nih pakai istilah teknis, menjadi semacam oligopoli atau mungkin teman-teman lebih kenal istilah kartel, ya kan? Di mana 7-8 bank terbesar itu menguasai seluruh sektor perbankan dan mereka udah hampir nggak ada persaingan antara mereka. Akhirnya apa? Bunga deposito yang kita terima rendah, bunga kredit yang harus kita bayar tinggi. Ya, jadi bank kita sengaja dimanjakan, ya, diberikan margin atau selisih antara bunga deposito yang kita terima itu rendah, ya, sebagai penabung, sementara bunga kredit yang harus kita bayar sebagai debitur, ya, sebagai yang mengambil pinjaman itu tinggi, ya. Nah, ini harus diselepet, ya. Gimana caranya? Persaingan, guys. Ya, jadi kalau ada persaingan, maka bank-bank akan berlomba-lomba untuk nawarin bunga deposito yang lebih tinggi. Supaya deposit mengalir, ya kan? Merebut pangsa pasar. Ya, kalau ada persaingan, dia akan berlomba-lomba untuk nurunin bunga kredit. Ya, biar yang mau pinjam uang ke mereka. Ya, mereka rebutan. Saat ini itu tidak terjadi karena nggak ada persaingan. Ini udah kayak udah nyaman, udah sangat-sangat nyaman antara mereka bertujuh berdelapan, ya kan? Nah, dari mana persaingan itu bisa muncul? Dari yang namanya startup, ya, dan yang namanya fintech. Ya, jadi ada bank-bank digital, ada perusahaan teknologi yang bisa jauh lebih efisien daripada bank-bank yang tradisional. Ya, mereka tidak harus mempunyai banyak cabang. Mereka tidak harus merawat banyak ATM, mereka sepenuhnya mobile, sepenuhnya online, sehingga ongkos mereka sangat rendah, sehingga mereka tidak perlu menagih bunga kredit yang tinggi-tinggi. Ya, sebaliknya mereka justru bisa menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi, yang lebih baik. Ya, jadi sekali lagi, teman-teman, ibu bapak, satu misi saya malam ini adalah mengurangi dan kalau bisa menghilangkan rasa bersalah. Ya. Kok kenapa sih susah banget ya? Saya dapat kartu kredit? Kok susah banget ya saya bisa dapat KPR? Kok susah banget ya saya bisa dapat modal kerja dari bank atau siapapun juga? Ini bukan salah Anda, ini bukan salah kita, ini salahnya sistem. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa kok ada apa dengan saya? Apa salahnya saya? Apa kurangnya saya? Ibu bapak nggak ada yang kurang, nggak ada yang salah. Ya, ini hanya karena rasa malas, ya, rasa ketidakberpihakan, ya, rasa cuek atas sektor perbankan yang sudah sangat nyaman. Itu jawabannya. Baik, terima kasih banyak Pak Tom. Tepuk tangannya dulu semuanya. Menarik banget gak sih teman-teman jawaban dari Pak Tom? Luar biasa, lugas dan juga sangat cermat. Udah cukup tercerahkan teman-teman? Udah pada siap ini memberi pertanyaan buat Pak Tom? Oke, ditahan dulu ya. Sebelum teman-teman diberi kesempatan untuk bertanya, kita mau masuk ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah sesi ketiga, turun minum. Ini membutuhkan kecepatan dan juga ketepatan dalam menjawab Pak Tom. Santai aja ya Pak ya. Di segmen ini harus dijawab dengan cepat. Contoh nih Pak, kopi atau teh? Teh. Oke. Aman ya Pak ya? Masih aman. Masih aman. Kita mulai ya Pak. Indonesia atau Amerika? Ya, Indonesia dong. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jauh. Politisi atau pengusaha? Kenapa harus milih? Maksudnya dalam kurun hidup, jangan merangkap. Kalau jadi pengusaha,
jangan jadi politisi. Kalau jadi politisi, jangan punya konflik kepentingan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tapi, ya seperti saya kan, lama menjadi pengusaha, setelah itu selesai, udah cukup, masuk ke politik. Ya kan, suatu hari saya akan selesai dengan politik, saya kembali ke dunia usaha. Gitu. Menteri atau investment banker? Waduh, cukup berat pertanyaannya ya Pak ya? Sekali lagi, kenapa harus milih? Kan suatu saat bisa menjadi investment banker, ya suatu saat menjadi menteri, kena reshuffle balik lagi ke investment banking. Tepuk tangan semuanya. Jus atau protein bar? Waduh, jadi malu nih. Makhluk aneh. Protein bar. Oke, terakhir Pak. Baca buku atau dengerin podcast? Maaf, baca buku. Terlihat ya beda generasi ya Pak ya kita Pak. Apa, ya. Tapi saya anjurkan betul teman-teman. Kalau bisa kembangkan kebiasaan untuk baca buku. Kembangkan kebiasaan untuk dikit-dikit aja. Mulai pelan-pelan, hanya satu buku aja per tahun. Ya, baca aja hanya beberapa halaman setiap hari. Ya, kemudian pelan-pelan dari satu buku per tahun menjadi 2 buku per tahun. Ya, pelan-pelan dari 2 buku per tahun menjadi 3 atau 4 buku per tahun. Ya, kebiasaan untuk membaca buku, ya, bukan hanya majalah tapi buku. Itu punya pengaruh yang luar biasa bagi pengetahuan, bagi pola pikir ya, dan bagi wawasan kita. Oke, boleh ya Pak satu pertanyaan lagi Pak? Kalau Amin menang, kira-kira Pak Tom bakalan jadi apa Pak? Bercanda Pak, tapi monggo silakan kalau mau dijawab. Kelihatannya sih jadi ajusi ya. Ajusi ya Pak ya? Tapi moga-moga ajusi rasa opa. Ya Mbak Ais, teman-teman, kita menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua berkah, semua sukses yang saya nikmati itu nggak mungkin aja kalau bukan karena tangan Tuhan. Ya, jadi apapun yang akan terjadi, ya, sebenarnya sih pernah saya share di sebuah podcast. 2 kata favorit saya dalam bahasa Jawa adalah nerimo, dan kedua adalah legowo. Ya, jadi kita usaha, tapi selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, namanya juga locker room ya. Jadi kalau di tim sepak bola itu ada paparan taktik. Di mana pemain ini bisa bertanya kepada tim pelatih tentang bagaimana cara menjalankan taktik tersebut. Oh. Karena itu kita akan langsung masuk ke sesi keempat, yaitu tendangan penalti. Ini belum apa-apa udah banyak yang ngacung ya. Sabar Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, akan ada waktunya. Jadi buat teman-teman yang suka bola pasti udah tahu ya, ini adalah momen yang paling menegangkan. 1-2 antara menendang penalti ke gawang yang dijaga oleh Pak Tom Lembong di sini. Jadi pasti teman-teman ini udah pada mempersiapkan pertanyaannya masing-masing ya. Ini sesi santai Pak, jadi nanti Pak Tom Lembong juga bisa berkesempatan untuk mungkin berdiri atau sambil berjalan untuk bisa menjawab. Kalau saya jalan ke situ, pertanyaan dari lampunya audiens. bisa ikut atau kok kelihatan agak gelap ya? Tapi saya mau bukan cuman teman-teman yang di depan yang bisa melihat saya dari dekat ya. Kalau bisa saya mau ke sana, tapi Siapa? agak gelap kayaknya. Gimana? Oke ya, aman. Aman Pak. Oke, saya akan pilih secara adil. Mohon maaf Pak Tom Lembong, saya akan pilih secara adil. Siap. Tergantung MC-nya yang milih. Wah gelap. Oke, coba yang mau nanya, saya pilih
Dari sebelah kiri dulu biar adil. Saya pilih 3, kemudian Home Pimpa saya pilih 1. Sorry, duduk dulu, saya nggak lihat. Sisi sini, dan sisi sini ya, teman-teman. Teman-teman, mungkin duduk dulu, nanti. Duduk dulu habis dong ini- teman-teman, saya Habis tidak ini lihat. kita foto-fotoan habis ini ya. Saya janji saya akan sampai jam 1 pagi kalau perlu, untuk foto dengan semua. Oke, saya ambil dari sisi sebelah kiri saya dulu. Oke, semua turun dulu tangannya. Turun dulu Ibu. Mbak, turun dulu Mbak. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 1. Masnya tadi curang. Ulang. 1, 1. Oke, Mbak jilbaban, Mas pakai jaket sama baju kotak-kotak. Home Pimpa untuk mendapatkan orang pertama. Home Pimpa di situ, monggo. Oke Mbak, monggo. Bisa. Di situ aja. Iya. Mbak, ini di sini apa ke sana? Situ aja Mbak. Oh iya, Ya. iya. Selamat malam Pak Lembong. Perkenalkan saya Anissa Pratiwi Iskandar. Bisa dipanggil Za. Saya kebetulan kesini saya sendiri sebenarnya kesini. Tapi suami saya ada di belakang sama teman-temannya. Karena kita ngefans sama Bapak. Jadi kita berdua hampir tiap malam nonton Bapak di berbagai macam platform. Jadi ketika Bapak ke Surabaya, di tengah kita bekerja, kita datang ke sini. Terima kasih Pak sudah datang ke Surabaya. Waktunya. Kebetulan saya bersama teman-teman mendirikan rumah perempuan migran Pak. Rumah perempuan migran. Iya. Migran, iya. Kita tahu migran itu setelah pasca COVID itu meningkat berkali-kali lipat. Karena tadi Bapak bilang kesempatan kerja nggak ada, akhirnya orang tua muda, bahkan di bawah umur saya 30-an Pak, yang baru lulus SMA itu sudah memutuskan untuk jadi pekerja migran. Jumlahnya itu hampir lebih dari 274.000 per 2023 ini. Itu jumlahnya sangat besar. Ini migran internal. Seluruh ya? Indonesia. Maksudnya yang pindah di dalam negeri. Dalam Indonesia mereka kerja keluar. Karena mereka nggak punya kesempatan kerja. Iya. Nah, kita tahu juga migran itu penyumbang terbesar devisa negara. 157 triliun per tahun itu angkanya nggak kecil. Dan faktanya Pak, hampir lebih dari 60% semuanya perempuan. Jadi saya ingin bertanya, perempuan ini berarti punya peran penting untuk perekonomian tidak hanya di rumah tangga, tapi juga negara. Nah yang ingin saya tanyakan, ini terkait peran beban ganda Pak, perempuan. Terkait? Peran beban ganda perempuan. Peran Beban ganda. Beban ganda Pak. Beban Iya, ganda iya. tuh perempuan punya. Perdagangan. Domestik dan juga publik. Peran perempuan. Iya, jadi perempuan itu dia bekerja, entah itu jadi migran atau bekerja sebagai tulang punggung negara, tapi di sisi lain dia juga harus bekerja di domestik. Mengurus keluarga, mengurus anak dan lain-lain. Termasuk dia jadi generasi sandwich, membantu orang tuanya yang kesusahan. Nah saya ingin bertanya Pak, seperti apa sih strategi, mungkin Bapak udah keliling dunia gitu ya, melihat bagaimana representasi perempuan yang berhasil di negara lain yang bisa kita adopsi untuk jadi benchmark, mungkin di India atau di mana yang mirip ya dengan Indonesia, yang bisa kita adaptasi di sini. Lalu yang kedua, apakah ada kebijakan Pak yang pro perempuan? Karena saya lihat di visi misinya Pak Amin itu ada kalau nggak salah 28 simpul kesejahteraan, salah satunya perempuan. Apa yang bisa dilakukan Pak, kira-kira kebijakan yang bisa meringankan beban kita dalam merangkul beban ganda, tapi bisa makmur 100% dalam menjalankan peran kita untuk mencari uang gitu dan membantu perekonomian negara. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, bukan hanya secara emosional ya teman-teman, tapi secara kembali lagi teknokratis, strategi ekonomi yang rasional
itu sangat mengedepankan wanita. Ya, kenapa? Karena seluruh sumber daya manusia kita tentunya berasal dari bayi. Dan yang paling membentuk manusia dari usia dini bahkan dalam kandungan adalah ibu. Ya, jadi baik secara emosional ya yang alami buat kita, yang paling penting dalam sebuah masyarakat adalah bayi. Tapi dengan sendirinya otomatis ya yang menjadi penting bersamaan dengan bayi adalah ibunya. Ya itu masyarakat yang beradab, yang berakhlak, tapi juga secara teori ekonomi itu yang rasional. Ya. Jadi berbagai kekurangan di bidang kewanitaan, ya, di bidang keibuan itu sangat-sangat merusak vitalitas daripada ekonomi. Ya. Mungkin kalau saya bisa beli waktu, ya, kasih saya waktu untuk berpikir lagi. Kan kita ada perempuan di sini, ada Ibu Ninik, Mbak Ninik. Ya, jadi mungkin kalau saya boleh minta tolong lagi, pasti beliau sebagai seorang ibu, ya kan, sebagai seorang saudara perempuan, ya kan, mengalami sendiri dan sudah menekuni, ya pasti lebih dari saya dong. Oke, thank you. Begini, jadi kebetulan salah satunya soal PMI, Pekerja Migran Indonesia. Jadi teman-teman, sejak ada Undang-Undang Perlindungan tahun 2018, TKI TKW namanya bukan lagi TKI TKW, tapi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Karena kita ingin memfokuskan pada perlindungan PMI, bukan lagi hanya soal devisa, tapi soal perlindungannya. Yang kedua, terima kasih menggunakan kata perempuan. Jadi gini Pak Tom, kalau kita orang Jawa, ada perbedaan kata perempuan dan wanita Pak Tom. Kalau wanita itu kalau dari filosofi Jawa artinya wani ditoto. Perempuan itu menjadi objek. Tapi kalau perempuan itu dari kata empu. Empu itu pemilik. Perempuan adalah pemilik tubuhnya, pemilik masa depannya. Nah, betul tadi. Terima kasih sudah mendedikasikan waktunya untuk para PMI perempuan. Perempuan itu punya double ganda. Perannya satu bahwa dia harus perform sebagai ibu yang baik, perform sebagai istri yang baik. Another case, dia juga harus bekerja termasuk sebagai sandwich generation. Nah, kita di Amin ini punya banyak program yang salah satunya adalah bagaimana UMKM, bagaimana kredit itu akan mudah juga diakses oleh perempuan. Jadi kita ini program kita mulai dari dalam kandungan soal stunting karena yang namanya stunting itu Samsul, kenceng banget Samsul. Saya hampir lupa itu. Jadi soal stunting saya sampaikan bahwa stunting itu adalah kondisi kurang gizi dan itu bisa diperbaiki maksimal umur 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun itu sudah sulit diperbaiki. Jadi kalau SD dia stunting terus dikasih makan siang ya nggak akan ngaruh. Ups, ini perlu diselepet nggak nih? Jadi, kayaknya ada yang kena selepet nih. Jadi yang namanya stunting itu kondisi kurang gizi dan itu harus dimulai dalam kandungan. Biasanya sorry to say, kadang-kadang memang budaya kita ini harusnya perempuan tuh yang banyak mendapatkan gizi. Tapi ternyata ketika budaya kita itu kalau ada makan enak baru dari kondangan nih punya makan daging dan sebagainya. Kalau di kampung-kampung itu biasanya yang suruh makan duluan bapaknya. Karena bapaknya yang sudah bekerja seharian di luar rumah, istrinya yang sedang mengandung dapat kuahnya. Nah itulah yang menjadikan kondisinya kurang bagus. Di samping itu penyakit terbanyak anak-anak perempuan, remaja perempuan itu adalah soal anemia, kekurangan darah. Sehingga itu ketika tidak diperbaiki, ketika sebelum menikah, itu pasti ketika mengandung juga bermasalah. Jadi bukan hanya soal makan siang. Makan siang dan itu duitnya banyak sekali dan masih mau mengimpor sapi dan sebagainya. Wow. Nah itu, jadi satu sisi kondisinya dia harus menjaga ini dan jadi
program kita mulai dari kandungan, anak dari kandungan sampai dia dewasa, mulai juga memberikan beasiswa dan juga memberikan kesempatan yang sama untuk kesehatan dan beasiswa. Begitu. Maninik, boleh saya desak Maninik? Oh, waduh, kok gantian? Ampun. Saya mau tanya. Siap. Mau tanya. Di negara maju kan ada yang namanya daycare. Daycare, Kita kenapa nggak punya ya? Enggak, Izin daycare itu teman-teman. beda dengan PAUD. Nah gini, Berbayar. suatu saat teman-teman, saya lagi meeting rutin dengan Sekjen di Kementerian Investasi, saat saya lagi di situ. Terus dia bilang ada data menarik, Pak Tom, 60% dari karyawan kita adalah perempuan. Ya. Dan dari perempuan itu 60% adalah punya balita atau Ya. bayi. Ya. Terus saya otomatis tanya, karena saya kan banyak di luar gitu ya. Betul. Lalu kita punya daycare center di mana ya? Dia bingung, daycare center? Kagak punya Pak. Terus saya bilang, kenapa nggak punya? Itu kan biayanya kecil sekali. Ya kan akhirnya kita bikin. Waduh, bahagianya teman-teman kita di Kementerian Investasi yang perempuan yang punya anak. Terutama di saat Ya. Lebaran, Ya. ya pengasuh mungkin pulang kampung dia harus take care sendiri. Ya, dan itu mudah sekali ya. Ya. Jadi kenapa ya kita nggak punya sistem Ya, yang daycare. di negara lain disubsidi besar-besaran oleh Ya. pemerintah ya, sehingga ibu-ibu Ya. ya kan. Ada yang menarik Pak Tom. Jadi ketika Pak Anies jadi Menteri Pendidikan, itu walaupun sebentar, beliau salah satunya adalah saya tahu beliau membuat daycare. Dan daycare di kementerian tersebut sehingga tidak perlu khawatir. Jangan bilang siapa-siapa, di DPR itu tidak ada ruang laktasi dan daycare. Jangan bilang siapa-siapa. Jadi begitu bagaimana daycare itu memang kalaupun ada Pak, itu adalah bayarnya sangat mahal, tidak worth it dengan income yang diperoleh perempuan. Jadi satu, saya pikir nanti mungkin Pak Tom bisa menjelaskan soal bagaimana perempuan juga di program kita mendapatkan bagaimana akses koperasi, akses juga untuk permodalan, dan juga yang jelas kita juga punya di visi misi kita yang kedua adalah bagaimana Indonesia menjadi rumah yang aman untuk seluruh perempuan Indonesia. Terima kasih Pak Tom. Jangan diselepet lagi ya Pak, jangan dipanggil-panggil lagi saya Pak. Siap. Tapi jelas pekerja migran kita adalah pahlawan devisa, ya. Dan teman-teman, kalau kita mikir-mikir lagi, saya kan juga pernah jadi PMI. Saya kan juga pernah jadi pekerja migran, kerja di New York, kerja di Singapura, ya kan? Ya kalau andai saja semua PMI kita ya berpenghasilan seperti itu, ya punya pekerjaan seperti itu, ya itu mimpi kita lah, ya. Nah, saya kira supaya nggak terlalu banyak ngabisin waktu, beberapa ide-ide konkret ya, misalnya ya bekerja sama dengan negara tujuan, ya supaya memastikan ada asrama yang layak, ya kan. Kemudian udah pasti pendataan ya melalui digitalisasi. Ya, yang kami dapat laporan termasuk persiapan debat Pak Anies kemarin, korban perdagangan manusia itu benar-benar bikin sakit kepala. Ya, jadi agen-agen yang ilegal ya yang kemudian mengiming-imingkan pekerjaan di negara maju dengan penghasilan tinggi, ternyata ya kan itu praktis kayak penculikan. Ya begitu nyampe di sana, loh kok kita tibanya di sini? Ya kan, paspornya diambil, itu praktis kayak perbudakan. Ya, dan banyak kita-kita yang pernah kena scam online atau WhatsApp, itu dari negara-negara ketiga, di mana itu diorganisir kayak pabrik. Jadi gedung multi tingkat dengan orang-orang yang diculik dari Filipina, dari Indonesia, dari Malaysia, yang akan dijanjikan pekerjaan luar negeri, tapi ternyata paspornya diambil, terus dikurung di dalam pabrik itu, dikasih target. Ya, harus WhatsApp 100 orang per hari, harus nge-scam, ya, harus membohongi dan menipu seorang per hari. Pokoknya kacau lah, ini harus kita selepet. Tepuk tangan dulu dong teman-teman.
Untuk Mbak penanya monggo ke depan untuk diberikan Pak Tom kaos Slepetnomics. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita kasih kesempatan dulu teman-teman buat teman-teman. Oke, dari teman tuli ada yang mau nanya, monggo ke depan, Mas. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, dari teman tuli ada yang mau bertanya. Kita mempraktekkan kesetaraan perempuan. Beliau yang pegang kuasa pada sesi ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Monggo Mas. Oh, Teman tuli. siap. Boleh Mbak maju ke depan juga untuk memberitahu. Halo semuanya, teman-teman semuanya, selamat malam. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, terima kasih aplausnya. Kalau teman tuli mungkin kita ganti dengan tepuk tangannya seperti ini. Kita coba praktekkan ya tepuk tangan. Oke, seperti itu, oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra, Chandra. Ya, saya dari komunitas Arek Tuli Surabaya. Oke, saya mau tanya nih Pak, kan di Indonesia tuh sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pekerjaan untuk disabilitas. Tapi ketika dilihat di lapangan, ternyata teman-teman disabilitas itu kurang mendapatkan kesempatan bekerja. Yang kedua, banyak teman-teman disabilitas itu yang pengusaha itu kesulitan untuk mencari pekerjaan. Terus misalkan mau memajukan usahanya itu juga sulit karena keadaan mereka yang disabilitas. Nah kebetulan disabilitas di Indonesia itu kan jumlahnya banyak banget. Nah kami juga butuh kesetaraan di sini seperti itu. Semoga bisa seperti itu. Tapi sudah cukup seperti itu. Oke, terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak Mas Chandra atas pertanyaannya. Terima kasih banyak, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangannya dong teman-teman. Ayo kita bantu tepuk tangannya untuk Mas Chandra kayak gini ya. Terima kasih banyak. Monggo Pak dijawab. Terima kasih sekali Mas Chandra. Pertama, saya tuh suka bilang, suatu hari kita semua akan menjadi disabilitas. Ya, di usia tua kita akan masuk kursi roda. Di usia tua kita akan kehilangan mata, indera melihat, ya kita akan menjadi tuli, ya. Jadi hanya tunggu giliran. Suatu hari kita semua akan disabilitas, ya. Dan tentunya kita harapkan itu di ujung sebuah hidup yang panjang dan sehat, ya. Tapi ya itulah keadilan dan kesetaraan, ya. Kita semua ujungnya akan ke sana, ya. Teman-teman, ibu bapak, saya bisa ngomong A sampai Z, kebijakan teknokratis, reformasi birokrasi, segala macam ya. Tapi kesempatan yang begitu langka seperti malam ini, ya, peluang yang begitu berharga untuk bisa ketemu langsung dengan teman-teman. Ya, saya justru mau menyampaikan, ya, disinilah pentingnya kepemimpinan dan apa persisnya mengenai kepemimpinan tersebut.
mari kita ramai-ramai pilih pemimpin-pemimpin yang punya nurani, ya, yang punya hati, seperti disampaikan Pak Muhaimin kemarin di debat Cawapres. Pakai hati, pakai otak, ya. Yang paling saya lihat itu nggak ada niat, nggak ada kepedulian. Like ini bikin saya benar-benar gerah, ya. Jadi mohon maaf saya agak lupa filsafat atau filsuf yang mana yang pernah bilang begini. Antitesa atau kebalikan daripada cinta itu bukan kebencian, tapi ketidakpedulian. Jadi masalah yang saya lihat yang fundamental, yang di akar semua persoalan adalah pejabat kita cuek. Pejabat kita nggak peduli. Itu. Jadi apa? Ini undangan, ajakan saya mengajak kita semua ya. Jangan utamakan bahkan cerdas. Cerdas itu malah bahaya kalau hatinya busuk. Ya, jadi hati itu nomor 1. Otak itu nomor 6 atau nomor 7. Otak orang cerdas seperti saya selalu bisa disewa. Tapi kita butuh pemimpin yang benar-benar peduli, yang benar-benar empati, yang benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Ya, itu yang menjadi harapan kita di pemilu tahun ini, bukan hanya di Pilpres, tapi juga di legislatif, juga di pilkada. Kalau boleh saya titip satu pesan, ya, tadi saya sudah sampaikan satu misi saya malam ini adalah mengurangi atau kalau bisa lebih baik lagi menghilangkan rasa gagal, rasa bersalah, ya kan. Kedua, kalau satu pesan yang boleh saya titip, coba baca karakter calon pemimpin kita. Ya, apakah dia benar-benar peduli? Apakah dia benar-benar peduli? Ya, dan apakah begitu dia diberikan wewenang, diberikan jabatan dan posisi, tiba-tiba dia lupa dengan kepedulian tersebut? Ya, apakah dengan menjadi pejabat dengan status yang tinggi, ya kemudian misalnya atau menjadi kaya dengan berbagai cara apapun ya, apakah kemudian misi mulia yang seyogyanya dijalankan oleh seorang pemimpin itu tiba-tiba lupa? Ya, jadi sekali lagi di akar semua kebijakan adalah niat. Terima kasih banyak Pak Tom atas jawabannya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, yang kolom di tengah ini tadi belum bertanya ya. Kita kasih kesempatan yang di belakang dulu untuk mengacungkan tangan. Oh iya. Mas Chandra, monggo maju ke panggung. Oh, Pak Tom. Mendapat kaos lepet Momix dari Pak Tom Lembong. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, yang di belakang boleh panitia Mas Gifari untuk dibantu. Yang belakang ya. Oke, diturunin dulu tangannya. Diturunin dulu tangannya, Mas. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 1, 1. Itu tuh Mas, yang paling belakang tuh. Bukan, depannya yang megang iPad. Iya itu. Silakan. Maju aja Mas, biar Pak Tom bisa melihat. Maju lagi nggak apa-apa Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yoga Gigi dari Surabaya. Saya tadi dari Gresik ke sini, tahu info ada Pak Tom ke Surabaya. Saya sangat tertarik sekali. Iya, gini Pak, keresahan anak muda sekarang itu kan lebih ke jaminan pekerjaan. Nah,
kita lihat jangka panjang perusahaan, rata-rata itu menggantikan manusia dengan mesin. Nah, apabila Indonesia pada saat topnya untuk masalah produktif anak muda, itu mau dikemanakan anak muda kita semua? Jika sumber daya yang ada di perusahaan itu digantikan dengan mesin semua. Gitu sih Pak. Saya ingin tahu langkah konkret dari Amin untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mas. Stay di situ aja Mas ya. Situasi yang kita hadapi saat ini ya adalah pertama sebetulnya tantangan kita bukan pengangguran, tapi mohon maaf nih saya pakai istilah bahasa Inggris ya, istilahnya tuh underemployment. Underemployment. Jadi ya karena jaminan sosial kita begitu minim, ya semua orang harus kerja untuk bisa bertahan, untuk bisa survive, untuk bisa hidup. Jadi nggak ada pilihan, ya kan di negara lain, di negara kaya mungkin jaminan sosialnya begitu tebal, begitu besar, ya orang bisa aja memilih untuk jadi pengangguran, ya kan. Tapi di kita itu bukan pilihan, semua orang harus kerja. Ya. Tapi yang bekerja itu seringkali cuma bisa kerja 5 jam per minggu, 10 jam per minggu, atau kerjaannya tidak pasti. Katakan tukang ojol, ada minggu tertentu dia hoki, dapat banyak pesanan, minggu berikutnya dia nggak hoki, ya kan pesanannya minim, atau banyak yang batal, atau cuaca buruk, ya jadi apa? Pekerja kita tidak punya jaminan pekerjaan yang pasti, di mana itu ada kepastian, setiap minggu dapat 40 jam, setiap minggu dapat 50 jam, ya dengan gaji atau penghasilannya juga pasti, ya. Teman-teman Pak Anies, Pak Muhaimin melarang keras kepada kami untuk janji yang muluk-muluk, yang enggak. Ini tidak akan bisa kita selesaikan dalam setahun. Ya. Nah, dalam manajemen, ya, dalam eksekusi implementasi, ya saya selalu menghimbau, ya, tolong kita rancang solusi jangka pendek, solusi jangka menengah, dan solusi jangka panjang. Ya. Jangka pendek, 60% dari pekerja kita di sektor informal. Dan untuk menggeser itu akan butuh waktu. Tapi itu kan bukan berarti bahwa warga kita yang di sektor informal harus terbengkalai. Ya kan, jadi meskipun misalnya warga kita, teman-teman kita bekerja di sektor informal, kenapa mereka kita bisa berikan jaminan sosial? Kenapa kita tidak bisa berikan sarana? Ya kan? Contoh yang paling konkret ya tadi itu, tukang ojol. Katanya jumlahnya sudah mencapai antara 5 sampai 10 juta warga kita. Tapi status mereka abu-abu. Ya kan? Mereka oleh platform ya seperti Grab atau Gojek dianggap tanda kutip mitra. Ya kan? Berarti tidak mendapat asuransi kesehatan, tidak dapat pensiun, tabungan usia tua. Nah, disitulah negara harus hadir. Disitulah kita harus bikin program untuk pekerja-pekerja di sektor informal. Jadi jangan kita bilang, oh ya solusinya adalah untuk menggeser dari sektor informal ke sektor formal, ya itu butuh waktu. Nah sementara itu gimana? Ya kan masa kita mau mencuekkan, ya kan, kesejahteraan teman-teman kita yang di sektor informal, ya, sambil kita mereformasi birokrasi, sambil kita mereformasi peraturan, sambil kita menggeser fokus dari investasi ke sektor yang padat modal, ke yang padat karya, ya, tapi itu mungkin baru terasa manfaatnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian. Ya. Jangka panjang, ya. Ujungnya ya keterampilan dan pendidikan, ya, terutama yang vokasi, ya. Tapi perlu sebuah visi dari pemerintah, perlu visi dari pemimpin. Masa depan kita akan di mana, ya. Nah, gimana caranya melindungi angkatan pekerja kita dari ancaman mesin, ya. Kita harus fokus ke sektor-sektor di mana
Justru kita mencari jasa yang diberikan oleh manusia. Ya, saya kasih contoh. Mohon maaf nih ya. Istri saya sama saya tuh dua-duanya suka banget terapi dipijat. Ya, kebetulan saat yang sama, kami dapat hadiah, kayaknya Natal atau beberapa tahun lalu, kursi pijat, ya kan? Jadi kayak robot lah yang memijat. Padahal kita kan cuma tinggal duduk, tekan tombol, terus mesin-mesin bergerak untuk memijat. Ya, tapi bagi saya tuh sangat-sangat tidak nikmat. Justru poinnya adalah untuk diurut oleh tangan manusia gitu kan. Ya, demikian juga apakah itu cukur rambut, apakah itu makan di restoran. Ya, kalau kita ke negara maju, bahkan Singapura, di restoran tertentu, ya kita udah lihat robot yang muter-muter, terus kita taruh piring kotor, taruh gelas kotor, terus robotnya yang bawa piring kotor, tumpukan piring kotor sama gelas kotor ke dapur, terus ada manusia yang masukin ke wastafel atau ke mesin cuci, terus robotnya keluar lagi, ya kan, terus nasabah masukin itu. Tapi saya jamin restoran yang mewah itu nggak pernah akan pakai robot. Justru poinnya adalah itu dilayani dengan sopan, dengan baik, ada hubungan antar manusia. Kita ke restoran untuk bergaul, bukan untuk diberikan makanan. Kalau beri makanan juga kita ke mesin vending machine aja, masukin kartu kredit atau terus dapat makanan kan. Mungkin sekian. Terima kasih Mas. Boleh maju untuk. Terima kasih banyak. Oke, kita ada satu kaos lagi, berarti satu pertanyaan lagi teman-teman. Oke, kita gender balance ya, karena udah 2 laki-laki, saya minta 1 perempuan di sini teman-teman. Oke, yang perempuan ngacung sebentar. Oke, turunin dulu. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Itu yang pakai jilbab di belakang. Itu Mbak, bener Mbaknya? Iya. Boleh maju sedikit Mbak? Tepuk tangannya dulu teman-teman. Pak Tom kurang terlihat, agak maju dikit. Oke, sudah Mbak, terima kasih. Halo, selamat malam Pak. Nama saya Laksmi. Dan sebenarnya ini ya, kalau dari saya sendiri gitu, kalau kita hadir di acara-acara seperti ini, kalau hanya puja-puji kayaknya percuma Pak. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, nah di sini tadi saya udah mendengarkan pemaparan baik Bapak maupun juga dari Mbak yang DPR. Gimana? Ya itu, ada sebagian hal-hal yang saya setuju, tapi ada beberapa hal-hal lainnya yang di kepala saya masih... Ya, nah salah satunya nih Pak, pengembangan kota pengembangan kota. Tadi kan dikatakan ada pengembangan kota, ada perencanaan di situ 14 primer, 26 sekunder dan tersier. Nah kalau ngomong pengembangan kota, yang saya mau tanyakan adalah basisnya apa pengembangannya? Karena kebanyakan kebijakan kalau top down, akhirnya nggak ada rasa belonging di daerahnya ya Pak ya, itu satu. Kalaupun kita semua tahu ada otonomi daerah sebenarnya, gitu. Artinya kalau kebijakan di pusat sudah ngomong A, harusnya daerah jalan. Tapi pada kenyataannya, let's be fair, it doesn't happen so far, gitu ya Pak ya. Jadi kalau ngomong pengembangan, pemerintah pusat ngomong A, terus kemudian akhirnya ujungnya biasanya ada raja-raja kecil di daerah. Raja-raja kecil Pak. Gitu, raja-raja kecil, jadi penguasa-penguasa di daerah, yang ujungnya itu tadi gitu, dana pusat turun ke daerah korupsi. Jadi cukup banyak Pak sebenarnya PR-nya dari tim Bapak
kalau nanti sukses menjadi presiden gitu. Terus kemudian pesan saya Pak mungkin gitu, karena saya asli arek Surabaya gitu. Dan yang saya tahu gitu sepanjang saya hidup di Surabaya sejak lahir, bahkan nenek moyang saya juga dari Surabaya juga gitu. Satu hal yang membuat Surabaya berbeda dengan kota lain adalah karena penerus, tiap pemimpinnya itu meneruskan apa yang baik dari pemimpin sebelumnya. Gitu. Jadi pemimpin Surabaya tuh walaupun oposisi gitu ya Pak ya, tapi juga nggak terus yang bagus-bagus dari yang lama dihilangkan gitu. Karena jujur aja kayak tadi pelatihan gratis. Mungkin teman-teman di sini saya nggak tahu apakah ada yang pernah dengar prakerja. Karena saya sendiri bersama tim sudah melatih lebih dari 20.000 dalam program prakerja Pak. Jadi artinya, dan itu saya ikut dari prakerja pertama sampai prakerja yang terakhir ini. Dan itu kemajuan sistemnya luar biasa. Artinya apa? Bukan saya intinya pro Jokowi atau whatsoever, tapi saya mau jadi pendukung yang kritis, yang gak hanya ya gitu kan, bagus terus keplok gitu Pak, enggak gitu. Dan yang perlu difokuskan lagi adalah masalah uangnya dari mana. Karena Bapak orang banking, kita tahu kalau ngomong financial literacy, artinya utang tidak boleh lebih dari 30%. Gitu, secara overall ya Pak, secara general. Kita nggak ngomong makro dan mikroekonomi, ribet Pak. Gitu. Nah artinya dengan program pengembangan kota itu, uangnya dari mana? Itu satu. Terus kemudian sebenarnya saya ini banyak mengkritisi sih. Kalau pertanyaan kayaknya ya nanti aja lah Pak. Terus kemudian masalah data. Tadi disebutkan masalah data. Sekedar informasi ya Pak, Surabaya ini kota yang unik. Karena apa? Pemerintah kotanya mempunyai data sendiri. Kenapa? Karena data pusat tidak pernah sinkron dengan data daerah. Gitu. Itulah kenapa Surabaya khususnya bisa berkembang bagus dibandingkan daerah lain. Karena kita, pemerintah kota Surabaya ini punya data yang bagus. Gitu. Baik. Jadi itu aja Pak. Jadi Terima kasih. masukan saya, terus dikritisi Pak program-programnya. Jangan sampai gegabah, lengah, dan Terima ya. kasih banyak Mbak atas pertanyaannya. Silakan Pak Tom mungkin dijawab dengan singkat saja. Baik, udah habis ya waktunya. Iya, betul. Ini pertama, terima kasih yang sedalam-dalamnya, Mbak Rasmi. Karena yang kita butuh ke depan adalah pemilih yang kritis. Ya, dan bahkan jangankan pemilih yang kritis. Kita butuh pekerja yang bisa berpikir kritis. Ya, yang bisa tidak hanya menelan apa yang disodorkan, tapi coba, ini masuk akal nggak? Ya, coba ini sesuai data nggak? Ini realistis nggak? Ya, jadi terima kasih sekali. Apalagi kalau kita menang. Ya. Justru harus makin keras. Pak Anies makin didesak. Pak Mohaimin makin dislepet. Saya didesak dan dislepet. Ya. Jadi kritik itu penting banget dan kemampuan untuk berpikir kritis itu fundamental. Ya, untuk bisa naik kelas, untuk bisa menjamin menjadi pekerja yang unggul ya dan dihargai oleh pemberi kerja. Ya. Nah, tadi begini. Raja-raja kecil di daerah. Karena waktu sangat singkat ya, saya hanya menyampaikan kesimpulan saya setelah keliling dunia puluhan tahun dan melihat berbagai sistem. Baik yang sangat sentralistis, ya sangat top down, maupun yang sangat desentralistis, ya sangat pendelegasian wewenang. Teman-teman dari pengalaman dan data yang saya lihat, sangat jelas bahwa yang paling jalan itu di mana pendelegasian itu jalan. Ya. Di mana wewenang maupun anggaran diberikan ke daerah yang paling mengerti kondisi di daerahnya. Ya. Nah, apakah itu akan menciptakan korupsi lokal? Apakah itu akan menciptakan raja-raja kecil? Disitulah pentingnya pemilih yang kritis, warga yang diberikan kebebasan dan bahkan diminta untuk nagih janji yang pemimpinnya kita pilih. Apakah itu wali kota, apakah itu kepala desa, apakah itu
gubernur, ya, kita harus membangun sebuah budaya di mana mengkritik, menagih janji, ya, menagih transparansi, menuntut transparansi itu adalah positif, dihargai dan dirayakan, ya. Jadi itulah pentingnya kebebasan berekspresi. Itu bukan sekedar sebuah konsep yang romantis, ya. Kita harus bebas, ya. Mohon maaf, banyak negara bagi saya dan istri saya terlalu bebas malah, ya kan? Tapi kebebasan untuk berekspresi dalam arti konstruktif, mengkritik, ya, dan menagih, ya kan? Jadi jangan asal janji, jangan asal ngomong, ya, harus ada pertanggungjawabannya, ya. Jadi itu sistem yang kita harus bangun. Transparansi dan budaya jangan sungkan, ya. Justru apa yang saya rindukan dulu, ya. Dulu Pak Jokowi seperti itu. Ya, revolusi mental bagi saya adalah bahwa pejabat atau yang berkuasa tanda kutip itu sebetulnya pelayan rakyat. Kita yang ART-nya gitu loh. Kita yang paling bawah, ya kan? Atau co-captain kita juga Pak Sudirman Said panggilnya piramida terbalik. Ya, jadi justru puncuk wewenang atau penguasa itu justru yang paling harus melayani gitu, ya, bukannya dilayani tapi melayani, ya. Nah, itu budaya itu mulai pudar, ya. Kemudian membangun 14 dan 40 kota, ya. Uangnya dari mana, ya? Udah pasti dari APBN dan APBD, ya. Tapi sebetulnya peluang besar kita adalah untuk menggerakkan sektor swasta. Ya, kalau kita bisa memberikan kepastian hukum, kita bisa memberikan kebijakan yang stabil dan yang masuk akal, ya, itu peluang di sektor kesehatan, peluang di sektor pendidikan itu luar biasa karena kita butuh itu, ya. Dan saya tuh sampai nggak ngeh loh teman-teman bahwa sebetulnya sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah itu tergolong sekolah swasta. Itu nggak pakai APBN. Sekolahnya kan bagus-bagus. Al-Azhar, ya kan, Universitas Muhammadiyah, itu nggak pakai APBN loh guys. Itu murni dari iuran siswa yang dibayar oleh orang tua, oleh keluarga, ya kan, dari penghasilan-penghasilan lainnya seperti riset dan penelitian yang dipesan oleh perusahaan atau lembaga, ya kan. Jadi peluang terbesar adalah menggerakkan sektor swasta dan uang atau modal dari swasta. Ya. Terakhir, yang Mbak Rasmi, ya, singgung bahwa saya bankir. Ya. Jadi sekali lagi, ini sudah pernah saya share di kesempatan lain. Teman-teman, ya, tadi saya udah terangin mengenai betapa nyamannya, betapa manjanya, betapa malesnya sektor perbankan kita. Ya. Di perbankan kita ada ribuan triliun dana nganggur, teman-teman. Kemudian ditambah lagi, di sektor dana pensiun ada ribuan triliun lagi. Di asuransi, sektor asuransi itu ada ribuan triliun lagi. Ya, tadi mohon maaf, co-captainku Mbak Nenik harus pergi dulu, ada acara lain. Tapi beliau pun yang mengawasi BPJS, itu sampaikan ke saya. BPJS dan Taspen itu kekurangan instrumen, kekurangan peluang investasi. Jadi betapa ironisnya kita ngos-ngosan cari investor sampai ke mancanegara, ya kan, kita ngos-ngosan mau memperluas basis pajak segala macam, sementara ada ribuan triliun dana nganggur di asuransi, di dana pensiun dan di perbankan. Ya, kenapa? Karena kita nggak giat gitu loh, kita nggak niat dan kita nggak giat mengembangkan sektor keuangan di mana uang itu berputar. Sekali lagi mohon maaf tidak ada waktu untuk memberikan keterangan yang sangat teknis, tapi kenyataannya adalah uang itu stagnan, hanya duduk manis, ya kan, menerima setiap tahun selisih antara deposit dengan kredit, ya kan, tapi uang itu tidak berputar. Ya, itu yang harus kita slepet, ya. Antara lain melalui pasar modal, ya, di mana misalnya bank melepas asetnya ke investor, tidak beruang, dikucurkan lagi. Ya, kredit baru. Apakah itu KPR, apakah itu kredit modal kerja untuk usaha, apakah itu KUR, dan tentunya bagi kami, ya, sudah kami janjikan
program yaitu Kamu, kredit usaha anak muda, ya 5% dari APBN kita, setara dengan 150 triliun rupiah per tahun akan kita alokasikan untuk kredit usaha anak muda. Ya. Programnya adalah sampai plafon 10 juta rupiah per pengusaha muda, ya kan, tanpa agunan dan dengan bunga yang terjangkau. Ya. Itu contoh konkret dan semoga itu juga menggerakkan dan menggeliatkan ya pengusaha-pengusaha kita ya yang saat ini berkesulitan untuk mengakses permodalan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tom. Tepuk tangan dulu dong teman-teman atas pertanyaannya. Boleh dikasih kaosnya Pak. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu, jadi cukup sekian untuk pertanyaannya dari teman-teman. Mungkin yang mau bertanya, karena sekarang Pak Anies Baswedan lagi sering live TikTok ya Pak, jadi mungkin bisa dipantengin saja live TikToknya, atau mungkin Pak Tom Lembong mau considering untuk live sendiri di Instagram pribadi. Who knows ya teman-teman, dipantengin aja. Oke, ini adalah segmen terakhir kita, yaitu peluit panjang. Di sini Pak Tom bisa memberikan closing statement untuk perubahan. Silakan Pak Tom. Pertama, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, waktunya, perhatiannya, kehadirannya malam ini. Ya, luar biasa, sangat menyenangkan bisa berdialog dengan teman-teman semua. Ya. Surabaya, kota pahlawan, saya merasakan semangat kepahlawanan, semangat berjuang. Ya, terima kasih atas semangatnya. Ya, semangat selalu, senantiasa. Sekali lagi, mohon membuka pikiran, membuka hati, melihat bahwa kesulitan yang kita hadapi bukan salah kita, ini salah sistem, ya salah kebijakan, ya, dan ini peluang untuk kita mengkoreksi. Ya, saya mau menyampaikan atas nama Pak Anies, Pak Muhaimin, dan segenap kampanye Amin, pesan bahwa you are not alone. Yeah, we are here with you. Yeah, we are with you. Jadi Anda tidak sendiri, kita berjuang bersama Anda. Ya, kita akan berjuang bersama dan dengan semangat kepahlawanan di Surabaya, insya Allah akan banyak sekali hal yang akan tercapai. Terakhir Pak. Saatnya generasi sandwich bisa makmur. Saatnya tulang punggung keluarga bisa naik kelas. Itulah kenapa kita membutuhkan perubahan. Dan terima kasih kepada semua. Selamat berjuang, selamat bekerja, selamat berkarya. Oke, terima kasih banyak Pak Tom Lembong atas waktunya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Boleh nggak sih Pak terakhir kasih satu kata buat kota Surabaya Pak? Satu kata aja Pak buat teman-teman nih. Wani itu berani Pak. Atau Pak Tom ada satu kata sendiri? Setuju. Ayo boleh dong Karena Pak. yang kita pakai butuh bahasa sekarang Jawa. adalah nyali. Wani, terima kasih. Terima kasih banyak.